Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriko Nuwaria Sisi, NPM 171502136. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal saya, yaitu terhadap jurnal penerapan metode contrast stretching untuk peningkatan kualitas citra bidang biomedis. Oke, kita langsung masuk pada pendahuluan dari review jurnal saya. Pada dunia kedokteran dikenal istilah radiologi, yang merupakan suatu ilmu tentang penggunaan sumber sinar pegion. Oke, salah satu contoh sinar pegion adalah sinar X. Penyinaran dengan menggunakan sinar X tujuannya itu untuk mengetahui dan mendiagnosa kondisi organ dalam dari pasien. Tapi hasil citra sinar X yang ada bentuknya terlalu besar sehingga tidak efisien. Nah, agar mudah dibawa, maka citra itu dibuat secara komputerisasi. Oke, salah satu metode dalam supaya membuat citra tersebut menjadi lebih bagus, ada metode yang dapat digunakan adalah peregangan kontras atau dalam kurung contrast stretching, yang dapat gunanya memperbaiki kualitas citra sehingga menghasilkan citra yang sesuai dengan keinginan kita. Metode pencerahan citra kontras ini juga dibuat dengan beberapa tahapan, yaitu image enhancement berupa proses perbaikan citra dengan meningkatkan kualitas citra baik kontras maupun pencerahan. Terus image restoration, proses memperbaiki model citra. Color image processing itu suatu proses yang melibatkan citra berwarna. Oke, lanjut ke metode penelitiannya. Kita lihat di sini metode penelitian dari contrast stretching untuk kontras suatu citra, distribusi piksel terang dan gelap. Oke, di sini ada pun kerangka metode penelitian dari contrast stretching ini. Yang pertama itu kita lihat bahwa yang pertama menganalisa masalah. Jadi hal yang pertama itu kita analisa masalah apa ya, supaya bisa digunakan metode stretching ini. Yang kedua, kita mengumpulkan kebutuhan apa yang bisa untuk sebagai solusi dalam metode stretching ini. Yang ketiga, kita mempelajari literatur dari luar atau dari mana supaya bisa membuat metode stretching ini bagaimana. Terus kita memproses contrast stretchingnya dan histogram itu kayak grafik-grafik dalam untuk membuat contrast stretching ini. Terus setelah memproses contrast stretching dan histogram, kita selanjutnya merancang sistem tersebut. Supaya setelah kita merancang sistem, kita akan membuat sistemnya dan lanjut kita implementasikan sistem tersebut supaya untuk diuji sistem tersebut, supaya diuji dan bisa digunakan digunakan untuk masyarakat lah. Terus ada pun hasil dan pembahasannya, dan tertulis di sini dalam analisa jurnal saya. Hasil dan pembahasannya dalam analisa citra yang ingin diproses adalah citra grayscale yang berformat .bmp, di mana citra asli resolusinya 44 x 45 piksel. Oke, lanjut dari hasil citra di atas akan didapatkan nilai matriks. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita memasukkan citra berukuran 44 x 45 piksel yang akan diproses. Oke, yang kedua, kita menentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Ada rumus buat menentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Selanjutnya, setelah menentukan nilai maksimum, di mana diasumsikan dalam menemukan nilai maksimum ini, jika dijumlahkan dengan nilai minimum, hasilnya akan sama dengan nilai matriks piksel aslinya yang berupa 44 x 45 piksel. Terus langkah keempat, setelah nilai maksimum dan nilai minimum ditentukan untuk peregangan kontras tadi, maka langkah selanjutnya adalah mentransformasikan nilai-nilai tersebut, pengurangan antara nilai piksel asli atau sini. Terus melakukan perhitungan pengurangan antara nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya, setelah piksel maksimum dengan nilai minimum didapat, maka langkah selanjutnya adalah pembagian nilai piksel. Di sini kayaknya rumusnya ya.
Oke, dapatlah dia digambarkan histogram dari citra di atas sebelum ditransformasikan, yaitu sesuai gambar ini. Oke, kita lihat dari di histogramnya ini nilai 1 sampai 20 terdapat frekuensi kemunculan, nilai frekuensi sebagai berikut. Dari berarti frekuensi kemunculan 4 nilainya 31, ketika 2 nilainya 64, dan selanjutnya seterusnya seperti ini. Oke, jadi dari yang saya review jurnal ini dapat manfaat sistem dari metode stretching ini buat bagian biomedis, buat citra, buat peningkatan kualitas citra. Citra itu kayak kulit, kayak bagian tubuh, organ tubuh gitu, supaya lebih bagus. Bahasanya kayak kita glowing up gitulah dalam istilah awam itu. Oke. Selanjutnya setelah ditemukan tabel frekuensi di atas, nah selanjutnya gini, metode penelitiannya udah dapat. Oke, saya rasa cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.